Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao, pemimpin guild. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut, mereka semua meraung dan bergegas maju, mengeluarkan semua jenis senjata untuk menebas lebah terbang. Lebih dari 10 sinar cahaya mengalir ke dalam kawanan lebah, membunuh beberapa dengan setiap serangan, tetapi itu seperti secangkir air di gerobak kayu bakar yang terbakar di hadapan ribuan lebah. Sekelompok semut, bahkan nyawa seekor lebah saya jauh lebih berharga daripada Anda, mati. Wajah lebah terbang tetua dingin saat dia berteriak, lingkaran lebah. Bas-bas. Lebah terbang yang memenuhi langit tiba-tiba bubar dan benar-benar membentuk pola, mereka terbang dengan pola teratur dan terus menyengat kerumunan. Semua seniman bela diri terkejut, mereka menemukan bahwa gerakan lebah sulit dilacak, dan saat mereka membentuk kelompok, kekuatan Stingers langsung menembus pertahanan Kaisar Qi dan menusuk tubuh mereka. Awalnya, ada rasa sakit yang luar biasa di tempat yang disengat, kemudian menjadi mati rasa dan tidak sadarkan diri, perlawanan semua orang melambat, dan semua jenis jeritan datang satu demi satu. Haha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri untuk bertarung dengan lelaki tua lebah terbang. Lelaki tua lebah terbang adalah seorang ahli yang namanya telah mengguncang seluruh wilayah barat beberapa dekade yang lalu. Lebah berbentuk giok serigala terbang adalah Raja Ladang Pasir Emas, tempat paling berbahaya di wilayah barat, setiap ahli yang menemukannya hanya bisa lari untuk hidup mereka. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya sangat gembira dan mulai berdiskusi dengan bangga, seolah-olah mereka menertawakan kelompok tentara bayaran Firibird karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Di kereta, Yunxiao dan dua lainnya memperhatikan dengan tenang, dan mata Qiu Muji berkedip. Apakah Anda berpikir untuk menangkap serigala terbang dan lebah biru ini dan menggabungkannya ke dalam tubuh Anda? Yunxiao bertanya sambil tersenyum, jadi, Anda ingin menjadikannya bagian dari kekuatan tempur Anda. Petik 2. Alis Qiu Muji sedikit berkerut, dia melirik Tang Wulin dan berkata, menjijikkan menebak pikiran orang lain seperti ini, tapi kamu memang sangat pintar, tambahnya setelah jeda, lalu coba tebak apakah aku akan memilih untuk menangkap atau tidak. Tidak, Yunxiao tertawa, saya tidak akan. Mengapa? Mata Qiu Muji menyipit. Benda ini memang kekuatan tempur ekstra ketika kamu memasukkannya ke dalam ikan kapal perang, kata Yunxiao, itu tidak memengaruhi keadaan Anda saat ini sama sekali, tetapi di level kita, seberapa berguna hal ini? Jika kamu benar-benar membutuhkannya, kamu harus pergi ke ladang pasir emas. Kamu benar, lebah berbentuk giok serigala terbang sangat kuat, tetapi jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menggaruk gatal, kata Qiu Muji. Haruskah kita menyelamatkan orang itu? Chen Yuyu bertanya. Ini masalah pribadi orang lain, kata Yunxiao, jangan terlibat, ayo langsung ke sana, suaranya begitu keras sehingga Zuo Cheng dan yang lainnya bisa mendengarnya dengan jelas. Meskipun ekspresi Zuo Cheng sedikit jelek, dia masih berteriak, lanjutkan ke depan. Ada ribuan serigala terbang dan lebah biru di depan, terlalu berbahaya bagi kita untuk melewatinya, kata Jade yang licin kaget. Dengan 3 penguasa di sekitar, apa yang perlu ditakuti? Zuo Cheng bertanya. Orang-orang lainnya juga mengumpulkan keberanian mereka dan mengendarai binatang sapi tembaga bumi mereka ke depan. 3 binatang banteng tanah tembaga mengungkapkan ekspresi ketakutan, tetapi di bawah kendali bibrida manusia monster, mereka masih menguatkan diri dan berlari ke depan. Itu tentara bayaran anak kuda hijau. Kapten Zuo Cheng, tolong selamatkan kami. Para pembudidaya yang telah dikelilingi oleh lebah terbang dan berjuang mati-matian melihat seseorang datang dan segera merasakan harapan di hati mereka, berteriak putus asa. Namun, kelompok tentara bayaran Colt hijau tampaknya tidak tergerak, dan binatang banteng tembaga bumi berlari lebih cepat. Hati kelompok tentara bayaran Warriors of the Firibird tenggelam. Ai, berhentilah berteriak, kami tidak mengenal mereka dengan baik, dan kami bahkan memiliki konflik atas sepotong sumber daya terakhir kali, bagaimana mereka bisa membantu kita? Jika kita tidak bergabung, kita tidak bisa mengalahkan Old Man Flying Bee. Orang lain berkata dengan cemas, pemimpin kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pria dengan bekas luka di wajahnya hampir tidak bisa dikenali,
tubuhnya tertutup lebah, dan kadang-kadang, akan ada cahaya yang menembak, tetapi kemudian secara bertahap akan benar-benar padam. Mata lebah terbang tetua menyipit saat dia muncul di depan kelompok tentara bayaran Colt hijau, menatap mereka dengan dingin, yin qi yang dingin dari tubuhnya menyebar, langsung membuat 3 binatang sapi tembaga berhenti di jalur mereka. Menyingkir dari jalanku dalam 3 napas, kata Yun Xiao dengan wajah dingin, jika tidak, Anda akan mati. Orang tua lebah terbang tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, dari mana anak liar ini berasal? Kata-kata yang dia ucapkan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Yun Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, segera, awan di langit melonjak, dan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, seluruh langit gelap, dan petir hijau yang tak terhitung jumlahnya melintas di tanah. Senyum di wajah lebah terbang lelaki tua membeku, dan ketakutan muncul di wajahnya. Serigala terbang di dekatnya dan lebah berbentuk giok juga tiba-tiba melambat, dan untuk beberapa alasan, listrik tiba-tiba muncul di kawanan lebah, menyebabkan mereka berderak. Pilih pala, hanya dalam sekejap, tubuh setiap lebah sepertinya diisi dengan listrik, mereka saling memengaruhi, dan seluruh bentangan pancaran listrik melintas di langit. Suara mendengung melemah dan sejumlah besar lebah jatuh dari langit, tersengat listrik sampai mati. Apa? Semua pembudidaya terkejut saat mereka melihat serigala terbang dan lebah biru yang jatuh, serta kilat yang berkedip di langit, seolah-olah mereka telah memasuki lautan kilat. Es berhenti. Ah! Orang tua Flying Bee terkejut dan berteriak panik, dia tidak peduli dengan serigala terbang dan lebah biru dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Yun Xiao menunjuk jarinya, dan petir setebal lengan jatuh dari langit, mengejar lelaki tua itu. Ledakan. Ah! Orang tua lebah terbang mengeluarkan jeritan yang mengental saat dia jatuh dari langit, seluruh tubuhnya berasap, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Semua petir di dunia langsung menghilang, dan langit sunyi mematikan, mulut semua orang terbuka lebar, dan mereka benar-benar tercengang. Aku akan mengampuni hidupmu kali ini karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, kata Yun Xiao, jika ada waktu berikutnya, Anda benar-benar akan mati. Orang tua lebah terbang tergeletak di tanah dan gemetar, asap terus membubung dari tubuhnya, dan matanya penuh ketakutan dan teror, dia tidak berani mengeluarkan suara. 3 binatang banteng tembaga bumi berlari dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, seseorang akhirnya kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dia berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Siapa orang itu? Barusan, meneguk. Semua orang menelan ludah mereka, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa ketiga orang itu? Zuo Cheng memutar matanya ke arah Jade yang halus ketika dia menanyakan pertanyaan yang sama lagi, tentu saja, Zuo Cheng juga ingin tahu jawabannya. Hanya ada segelintir orang di wilayah barat yang bisa mengalahkan lebah terbang lelaki tua itu dengan satu gerakan, dan mereka sama sekali tidak memiliki kesan tentang ketiga orang ini. Mungkinkah dia dari daerah lain? Beberapa dari mereka memikirkan kemungkinan ini, dan hati mereka terasa berat seolah-olah timah telah dituangkan ke alam diri mereka. 3 binatang banteng tanah tembaga segera tiba di kaki gunung, aura kematian semakin kuat, dan frekuensi makan binatang banteng bumi tembaga juga meningkat, ada beberapa cairan hijau yang bercampur dalam makanan, yang sepertinya membuat mereka lebih energi. Mengapa ada tekanan yang begitu kuat? Qiu Muji bertanya dengan cemberut, jika itu hanya binatang raksasa atau energi asal tipe bumi, itu tidak akan bisa mempertahankan efek yang luar biasa. Itu benar, kata Yun Xiao, ini seperti ada formasi yang berjalan terus-menerus, sepertinya gunung itu sangat menarik. Binatang sapi tembaga bumi semuanya berhenti di jalur mereka, dan kelompok tentara bayaran anak kuda hijau juga melangkah keluar dari kereta mereka, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya redup saat mereka bertarung melawan aura maut. Tuanku, ini adalah gunung jiwa yang bertarung, kata Zuo Cheng dengan hormat. Yun Xiao menatap Jade yang halus dan berkata, orang-orang dari segudang lembah bintang semuanya ada di dalam. Petik 2. Pada saat ini, Jade yang licin tidak berani memiliki pemikiran lain, dia menjawab dengan hati-hati, ya, tuanku. Ki abu-abu maut di sini tampaknya lebih tebal dari biasanya, apakah Darren benar-benar ingin naik gunung? Omong kosong,
Kata Yun Xiao, mengapa kamu tidak naik gunung? Ayo pergi. Zuo Cheng dan yang lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Jalan pegunungan itu terjal dan penuh liku-liku, akan sulit untuk membuat jalan memutar tanpa jalan yang sudah dikenal. Yun Xiao mengambil beberapa langkah di depan dan berkata dengan heran, sepertinya ada perubahan gravitasi. Zuo Cheng dengan cepat berkata, gunung jiwa yang bertarung dibagi menjadi bagian luar dan dalam, gravitasi di bagian luar bisa mencapai hingga 100 kali, tetapi bagian dalam tidak dapat diprediksi, terkadang gravitasi normal, dan terkadang tiba-tiba bisa meningkat menjadi ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan hancur berkeping-keping. Apa? Tiba-tiba meningkat menjadi 10.000 kali gravitasi. Bahkan ekspresi Chen Yuyu berubah drastis. Itu benar, itu sebabnya tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah dalam. Mereka yang berkultivasi di Wufa paling banyak berada di area luar gunung. Anda juga belum pernah ke departemen internal? Tanya Yun Xiao. Saya menginjakkan kaki di sini sekali bertahun-tahun yang lalu, kata Zuo Cheng dengan senyum pahit, tetapi saya mundur dalam jarak 1 mil, itu terlalu menakutkan. Baiklah, kata Yun Xiao, Anda dapat pergi setelah Anda membawa kami ke lingkaran dalam, kami akan berjalan di sekitar sisanya sendiri. Ya, Zuo Cheng sangat gembira dan dengan cepat menjawab, Tuanku, tolong ikuti aku. Dia akhirnya bisa menyingkirkannya, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Selain itu, setelah mengirim dewa-dewa wabah ini pergi, mereka bisa berjalan-jalan di pinggiran dan mungkin menemukan bayi rusa. Setelah berjalan sebentar, semua orang tiba-tiba berhenti di jalur mereka, tidak jauh di depan, ada noda darah di mana-mana. Dan 3 mayat tergeletak di jalan. Inikah saya? Jantung Zuo Cheng berdetak kencang, dia buru-buru melangkah maju untuk memeriksa mayat-mayat itu, mereka hampir mengering, terlepas dari kengerian dan rasa sakit di wajah mereka, tubuh mereka bernanah, orang yang melakukan ini sangat kejam. Dia baru saja meninggal belum lama ini. Ekspresi Zuo Cheng menjadi serius, dia berkata dengan dingin, dan mereka terbunuh. Yun Xiao hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya, kamu kenal mereka. Aku tidak mengenalnya, Zuo Cheng menggelengkan kepalanya, saya tahu sebagian besar orang yang berada di kota Jiangyu dan berani datang ke gunung jiwa yang bertarung, saya khawatir mereka adalah pembudidaya yang telah berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun dan jarang menunjukkan wajah mereka. Jejak ketakutan melintas di wajah Kean saat dia berkata, aku pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya, mereka memang pembudidaya mandiri yang telah berkultivasi dalam pengasingan, kekuatan mereka luar biasa, terutama ketika mereka memiliki seperangkat teknik serangan bersama, ketika mereka bergandengan tangan, mereka sangat kuat, bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Seseorang dari segudang Stars Valley. Tanya Yun Xiao, apakah mereka melakukannya? Petik 2. Slippery Jade bisa merasakan tatapan tidak ramah dari kerumunan, merasa tidak nyaman, dia buru-buru berkata, saya tidak tahu, mungkin itu harus atau mungkin bukan Ying Luo. Saat dia berbicara, suaranya menjadi semakin rendah, bahkan dia yakin bahwa itu kemungkinan besar adalah perbuatan yang tak terhitung jumlahnya lembah bintang, kalau tidak, bagaimana mungkin pertempuran gunung jiwa ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kemungkinan besar itu adalah segudang lembah bintang, kata Yun Xiao, apa tujuan mereka? Saya sangat penasaran, apakah itu juga monster rusa raksasa itu? Petik 2. Mata Qiyu Muji berbinar saat dia berkata, kemungkinan besar itu masalahnya, paling cocok untuk mengambil binatang besar seperti binatang penjaga, ayo cepat pergi, jangan biarkan orang-orang dari segugu Stars Valley sampai di sana dulu. Semua orang merasa pusing, beberapa orang ini masih ingin merebut barang-barang dari segudang Stars Valley. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka adalah keberadaan yang luar biasa, jadi mereka semua memimpin jalan di depan dengan ketakutan. Di suatu tempat di dalam gunung jiwa-jiwa yang bertarung, ada kabut abu-abu tebal, dan sulit untuk melihat jari-jari seseorang. Tiba-tiba, gumpalan cahaya hijau menyala dan perlahan menyebar dalam kabut abu-abu, secara bertahap mengembun menjadi ruang hijau dan memisahkan kabut abu-abu. Baru kemudian beberapa sosok muncul, mereka semua mengenakan jubah abu-abu panjang, dan wajah mereka tidak bisa dilihat. Su Ping, kenapa kamu memanggil kami ke sini?
Salah satu dari mereka mendengus, nada suaranya tampak sangat tidak sabar. Di tengah kerumunan, jubah seorang pria mungil berkibar sedikit, dan lampu hijau menutupi wajahnya yang tampan. Dia sebenarnya masih sangat muda, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi tenang dan mantap yang jarang terjadi di usianya. Dia berkata, seseorang telah memasuki gunung. Pria dari sebelumnya mengerutkan kening, memperlihatkan bekas luka menakutkan yang mengalir dari sisi kiri dahinya, melewati mata, hidung, dan bibirnya, menanamkan dirinya beberapa inci jauh ke wajahnya. Satu pandangan sudah cukup untuk membuat siapapun menggigil. Jelas bahwa wajahnya telah ditebas. Kultivator pada level ini dapat mengubah penampilan mereka sesuka hati, dan menyembuhkan tingkat bekas luka ini adalah sepotong kue. Namun, orang ini jelas sengaja menyimpannya, dan artinya terbukti dengan sendirinya. Beberapa lalat baru saja terbang masuk, apakah perlu begitu gugup? Apakah ini kemampuanmu untuk merencanakan situasi secara keseluruhan? Pria berwajah bekas luka itu bertanya dengan dingin, Su Ping, kamu benar-benar mengecewakanku. Wajah halus dan tampan Su Ping tetap tenang di bawah lampu hijau yang berkedip-kedip. Dia berkata pelan, orang-orang yang masuk kali ini tidak sederhana. Dia mengeluarkan senjata tingkat mendalam berbentuk persegi. Dengan ledakan ia menembakkan sinar cahaya hijau dan menyebar. Tiba-tiba, formasi yang memenuhi langit menyebar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalamnya. Semua orang berada di bawah cahaya formasi, menatap rune yang berkedip tanpa berkedip. Ini Pixiu. Pria berwajah bekas luka itu tiba-tiba gemetar dan berteriak, 15%. Bagaimana ini mungkin? Alat ukurnya harus rusak. Su Ping berkata, cakram penginderan energi ini dapat secara akurat merasakan kekuatan yang paling kuat sekalipun. Kekuatan orang yang memasuki gunung telah mencapai nilai yang sangat menakutkan. Ini telah meningkatkan energi di seluruh pertempuran gunung jiwa sebesar 15%, bahkan Tuan Yu Zhang mungkin tidak dapat mencapai tingkat kekuatan ini. Wajah Yu Zhang tiba-tiba bergerak-gerak, dan bekas luka itu menggeyat seperti kelabang, membuatnya terlihat lebih suram dan menakutkan. Dia berkata dengan suara dingin, total berapa banyak orang yang memasuki gunung? 19, kata Su Ping. Hahaha, bukan masalah besar bagi 19 orang untuk meningkatkan energi hingga 15%, Yu Zhang melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan sinis, aku akan membunuh mereka agar Su Ping bisa yakin, di masa depan, jangan panggil semua orang untuk setiap masalah kecil. Kemampuan Anda untuk merencanakan sangat lemah, aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Sekte akan merasa nyaman membiarkanmu memimpin masalah ini, Dengan kilatan sosoknya, dia berbalik dan menghilang di tempat. Beberapa sosok lain juga menghilang bersamanya. Hati-hati, Tuan Yu Zhang, kata Su Ping. Namun, sosok itu sudah menghilang, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada jawaban. Sayangnya, Yu Zhang terlalu berpikiran sempit. Su Ping, jangan turunkan dirimu ke levelnya. Seorang pria berjubah abu-abu berkata sambil menghela nafas, suaranya tampak tua, tapi masih kuat. Penatua Yuxiu, kata Su Ping, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, hanya saja orang-orang yang memasuki gunung kali ini sangat kuat, itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Oh, ada hal seperti itu. Yuxiu merenung sejenak dan berkata, kamu bisa mengurus barang-barang di dalamnya, serahkan bagian luar padaku, jika Yu Zhang bukan tandingannya, aku akan pergi dan membantunya. Su Ping berkata, kalau begitu hati-hati, Penatua Yuxiu, sangat mungkin orang yang memasuki gunung berasal dari sekte pemakan jiwa. Beberapa hari ini adalah periode kritis, kita tidak bisa diganggu sama sekali. Namun, jika penyusup benar-benar kuat, Penatua, jangan melawan mereka secara langsung dan mundur ke gunung, saya punya cara sendiri untuk menghentikan mereka. Yuxiu sedikit terkejut, berpikir, jika bahkan aku tidak bisa menghentikannya, apa yang bisa kamu lakukan? Tapi dia masih mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengingatnya. Lampu hijau berkedip, dan beberapa sosok lagi menghilang. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah seorang pria jangkung dan kokoh. Seluruh sosok pria itu ditutupi jubah abu-abu, dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat sama sekali. Dia hanya dengan acuh tak acuh berkata, memang sulit bagimu untuk mengelola pertempuran gunung jiwa. Tidak ada hal seperti itu, ayo pergi, kata Su Ping pelan. Dia berbalik, dan mereka berdua dengan cepat menghilang ke lampu hijau. Segera setelah itu,
lampu hijau perlahan melemah dan akhirnya benar-benar tenggelam oleh aura mematikan Phoenix abu-abu, seluruh area kembali ke keadaan semula. Di kaki gunung, kelompok tentara bayaran anak kuda hijau perlahan berjalan mengelilingi pegunungan, wajah semua orang seperti lingkungan, abu-abu dan gelap. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa mayat lagi, mereka semua adalah pertapa yang berkultivasi di gunung, seluruh gunung sepertinya telah dibersihkan. Ekspresi Chen Yuyu dingin saat dia berkata, jika itu benar-benar dilakukan oleh segudang lembah bintang, maka bukankah itu terlalu tanpa hati nurani? Anggota tentara bayaran Colt hijau berbalik dan menatapnya dengan aneh. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, dan semua yang di bawah yang kuat adalah semut, bukankah kata-katamu agak terlalu kekanak-kanakan? Qiu Muji mencibir. Bahkan jika itu hukum hutan, kata Chen Yuyu dengan marah, apakah Anda tidak memiliki belas kasihan sebagai orang yang kuat? Petik 2. Belas kasihan. Jie. Qiu Muji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyebabkan rambut semua orang berdiri. Anda baik kepada orang lain, tetapi apakah orang lain bersikap baik kepada Anda? Petik 2. Wajah Chen Yuyu pucat dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar, Yun Xiao menghela nafas, yang kuat harus memiliki hati yang penuh belas kasihan, jangan bingung dengan kata-kata gila Jie, dia telah berjalan ke jalan yang paling ekstrim, namun, ada banyak hal di dunia yang tidak dapat diubah oleh kekuatan manusia, misalnya, saya juga ingin tahu siapa orang di balik pembersihan pertempuran Gunung Jiwa, saya juga ingin tahu siapa yang begitu kejam mengubur begitu banyak orang yang tidak bersalah untuk keuntungannya sendiri. Cek, jangan bilang kamu telah membunuh lebih sedikit orang daripada mereka. Qiu Muji mengejek dengan jijik. Cukup banyak, kata Yun Xiao, tetapi saya tidak akan mengorbankan orang yang tidak bersalah untuk tujuan saya sendiri. Anda pikir mereka tidak bersalah, tetapi orang-orang dari banyak Stars Valley berpikir mereka pantas mati, lalu apa? Qiu Muji mencibir. Aku tidak ingin membuat argumen yang tidak masuk akal denganmu, kata Yun Xiao dengan cemberut. Qiu Muji tertawa, itu memang penilaian yang sempurna, itu karena semua hukum di dunia ditetapkan oleh yang berkuasa, jika mereka mengatakan bahwa Anda pantas mati, maka Anda benar-benar melakukannya. Anggota tentara bayaran Colt hijau mengenakan ekspresi sedih, meskipun mereka semua memahami kebenaran ini dan tahu betapa kejamnya dunia ini, mereka hanya mengerti betapa menyedihkannya ketika mereka tidak lagi mengendalikan nasib mereka sendiri. Kata Bagus. Gelombang tepuk tangan dan pujian datang, beberapa sosok lagi muncul di jalan pegunungan, semuanya terbungkus jubah abu-abu, menghalangi di depan kerumunan. Siapa itu? Semua anggota korps tentara bayaran Colt hijau terkejut, mereka dengan cepat berlari turun dan bersembunyi di belakang Yun Xiao dan dua lainnya. Kekuatan abu mati di Gunung Jiwa yang bertarung terlalu kuat, dan indera ilahi semua orang sangat ditekan, mereka hanya bereaksi ketika beberapa orang muncul di samping mereka. Akulah yang mengutukmu sebagai ahli yang terkutuk, salah satu pria berjubah abu-abu mencibir. Ini Tuan Yu Zhang. Semut jade terkejut, dia kemudian berlari dengan gembira dan berkata, Tuan, selamatkan saya. Wajah Yu Zhang menjadi gelap, aku memintamu untuk mendirikan pos pemeriksaan di luar gunung, katanya dingin, Anda pergi ke atas gunung bersama orang-orang Anda. Petik 2. Slippery Jade bisa merasakan niat membunuh dan gemetar saat dia berkata, Tuanku, ada beberapa ahli kuat yang tidak bisa saya kalahkan, setelah pertempuran sengit, saya ditangkap oleh mereka dan dibawa ke sini. Kalau begitu, itu sulit bagimu, ekspresi Yu Zhang melunak. Ini adalah tugas saya untuk melakukan yang terbaik untuk sekte, bagaimana saya bisa mengeluh lelah. Jade yang licin panik, kamu tidak buruk, Yu Zhang mengangguk, pergi ke belakang. Semut jade berlari ke belakang dengan gembira. Yu Zhang memandang kerumunan dengan dingin dan berkata, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu sekarang, selama kamu mundur sekarang, aku tidak akan mengejarmu. Tidak mungkin, kata Yun Xiao, bingung, dengan cara kalian melakukan sesuatu, bukankah seharusnya kalian membunuh semua orang dan membersihkan area itu? Qiu Muji mencibir, mata orang ini cukup tajam, dia tahu bahwa dia akan mati jika dia bergerak, itu sebabnya dia membual untuk menakut-nakuti kita. Kamu, Yu Zhang sangat marah dan berteriak, karena kamu ingin mati, jangan salahkan kami. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya terbang keluar dari lengan bajunya dan menebas ke bawah.
Qiu Muji tertawa kejam dan langsung mengulurkan tangannya yang besar. Cahaya itu tertangkap di tangannya, dan dengan mengepal, itu langsung dimusnahkan. Apa? Murid Yuzhang menyusut, serang. Dia tidak berani meremehkannya lagi, Kaisar Qi-nya meledak, dan masa kabut hitam muncul di depannya, itu berubah menjadi rune yang melintas di udara, dan raungan binatang iblis bisa terdengar. Sosok Yuzhang berkedip dan menghilang ke dalam gas hitam. Pada saat ini, orang-orang berjubah abu-abu di belakangnya juga menyerang pada saat yang sama, sejumlah besar ledakan yang menusuk telinga datang dari udara secara misterius, dalam sekejap, bila angin berbentuk setengah bulan memenuhi langit dan jatuh seperti pohon tumbang yang tak ada habisnya. Bila angin dikelilingi oleh retakan hitam, dan seluruh jalur gunung hancur, tentara bayaran Colt hijau sudah berdarah dari telinga mereka karena ledakan, wajah mereka pucat karena ketakutan saat mereka mengertakkan gigi dan menatap langit. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Yun Xiao membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, seketika, petir tak berujung berkumpul dan berubah menjadi palu besar dengan suara berderak, yang kemudian dia hancurkan ke langit. Ledakan, simpul spasial di bawah palu meledak dalam sekejap, dan naga petir hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah, melahap semua bila angin dalam sekejap. Kekuatan Thunderbolt tidak berkurang dan langsung menyerang orang-orang Star Valley yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pria berjubah abu-abu tiba-tiba mengayunkan tubuh mereka dan menghilang dari jalur gunung, hanya menyisakan Jade yang halus di sana. Dia berteriak ngeri dan ingin melarikan diri, tetapi dia disambar oleh naga petir. Ledakan. Naga petir melewati tubuhnya dan meledakkannya berkeping-keping. Tiba-tiba, gumpalan asap hitam muncul di depan Yun Xiao, dan sebuah tangan besar keluar darinya, meremas energi guntur dan menekan ke arah dadanya. Dengan cibiran, tangan Yun Xiao berubah menjadi emas dan dia mengulurkan tangan. 10 jarinya menekan titik akupuntur di bagian depan dan belakang lengan, dan kekuatan esensinya ditekan ke bawah. Ledakan. Lengan itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi naga hitam yang terbang ke langit, mendorong lengan Yun Xiao menjauh dan menembak ke langit. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh naga hitam, dan itu meraung saat turun. Pada saat yang sama, beberapa pria berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di sekitar Yun Xiao dan mengelilinginya, semuanya melemparkan serangan telapak tangan ke udara. Tekanan seperti gunung mengelilingi mereka seperti ember besi, itu menekan dari segala arah, seekor naga hitam berputar-putar di langit dan menyerang dengan ekspresi ganas. Ekspresi Yun Xiao tenang, dan dia tidak tergerak sama sekali, tiba-tiba, dia berubah menjadi tubuh emas. Transendensi berkepala 3 dan 6 lengan dan mengepalkan tinjunya. Tinjunya ditutupi bola cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya ditutupi lingkaran cahaya keemasan. Dia berteriak dan mendorong ke segala arah. 6 pukulannya berubah menjadi teknik telapak tangan yang meledak ke segala arah. Boom boom boom. Angin Golden Palm bertabrakan dengan kekuatan yang memenuhi langit, itu seperti ombak yang menabrak batu, menyebabkan ribuan gelombang, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Saat naga hitam menyerang ke depan, itu benar-benar terpental kembali oleh tekanan spiritual dari tabrakan kedua kekuatan itu. Setelah berputar-putar beberapa kali, ia menyerang lagi. Boom boom boom. Begitu naga hitam mendarat, tubuhnya terus berubah menjadi rune dan runtuh. Kekuatan telapak tangan yang menutupi langit kehilangan keseimbangannya, dan tekanan roh runtuh seketika. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Yun Xiao dan meledak seperti rantai. Bang 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 bang. Wajah Yun Xiao serius, tetapi dia masih berdiri diam dengan 6 tangannya terlipat menjadi kepalan tangan, membiarkan kekuatan naga hitam membombardir tubuhnya. Cahaya keemasan redup bersinar di permukaan kulitnya. Rune hitam yang meledak yang tak terhitung jumlahnya tersebar di depannya, dan tiba-tiba, sosok samar muncul, dengan keras menamparkan dengan kedua telapak tangan. Begitu momentum telapak tangan naik, itu seperti gunung yang mencabut tanah, dan langit bergetar. Telapak tangan yang condong ke bulan. Yuzhang berteriak, dan tubuhnya yang terbuat dari cahaya virtual tiba-tiba menjadi padat. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, seolah-olah seluruh gunung jiwa yang bertarung ditarik dan didorong secara langsung. Bibir Yun Xiao melengkung menjadi senyum dingin saat dia berkata, "Aku sudah menunggumu." Dia meraih dengan 6 lengannya dan 6 lampu emas lagi muncul. Dia melemparkannya ke depan dan mereka berubah menjadi awan bintang.
Tangan di depannya seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir, mengaduk cahaya keemasan. Tiba-tiba, dia membentuk segel dan dengan paksa menamparkan. Segel kehidupan mengambang, ledakan. Dua kekuatan yang sangat kuat bertabrakan, dan seluruh ruang bergetar. Banyak tentara bayaran Colt hijau di belakangnya memuntahkan seteguk darah. Mereka segera diserang oleh energi abu-abu yang mematikan dan buru-buru mengedarkan ki batin mereka untuk melawannya. Ledakan. Kekuatan di depan mereka berdua meledak lagi, seolah-olah sebuah gunung runtuh. Yu Zhang hanya merasa bahwa kekuatan telapak tangannya yang bersandar di bulan runtuh lapis demi lapis, kekuatan pihak lain seperti gelombang tak berujung, lapis demi lapis, dan tidak ada habisnya. Puff! Dia akhirnya tidak tahan lagi, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang, tubuhnya berkedip-kedip di udara dan segera menghilang ke dalam ki abu-abu yang mematikan, benar-benar menghilang. Tidak baik, dia melarikan diri. Chen Yuyu mulai menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, ini semua salahku karena ceroboh, aku tidak menyangka mereka akan melarikan diri secepat itu. Melarikan diri, lelucon apa? Yun Xiao menyeringai mengerikan, warna merah darah muncul di matanya, yang kemudian berubah menjadi hitam dan menembakkan 7 warna lagi, dan akhirnya kembali ke ketenangan. Keluar dan hadapi kematianmu. Dentang. Suara pedang bergetar terdengar, diikuti oleh sinar pedang yang menembak ke udara, beberapa jeritan terdengar, dan beberapa garis darah merah muncul di kabut abu-abu. Kemudian, beberapa sosok jatuh ke tanah, semuanya mati. Salah satu balok pedang terbesar menusuk ke kiri, Yun Xiao melangkah maju, dan pedang dingin itu menembus dada salah satu pria, meninggalkan bekas darah. Kabut abu-abu menyebar, memperlihatkan wajah Yu Zhang yang pucat dan ketakutan, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa, kamu tidak yakin? Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk membuatmu tunduk, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, apakah Anda ingin memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui? Atau apakah Anda ingin saya menyelidiki jiwa Anda? Petik 2. Pencarian jiwa. Tubuh Yu Zhang bergetar, dan kemudian ekspresi kesadaran dan ejekan muncul di wajahnya, hahaha. Menurutmu kamu siapa? Ledakan. Yun Xiao terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, dia mengepalkan jari-jarinya menjadi cakar dan menghancurkan tengkorak pria itu. Ah! Yu Zhang berteriak. Di bawah rasa sakit yang parah, pertahanan altar spiritual dan lautan kesadaran melemah seminimal mungkin. Dalam sekejap, puluhan ribu pancaran jarum menusuk, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Wajah tentara bayaran Colt hijau menjadi pucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Teknik pencarian jiwa semacam ini jarang terjadi, apalagi jiwa dari keberadaan yang begitu kuat. Identitas Yun Xiao dan yang lainnya menjadi lebih misterius dan menakutkan. Mereka telah menebak-nebak di dalam hati mereka sebelumnya, tetapi sekarang mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menebak. Kulit Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan matanya menjadi aneh, dengan rune aneh berkedip di dalamnya. Ekspresi Chen Yuyu serius, dia memegang gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, Crazy Jie, lebih baik kamu berperilaku sendiri. Qiu Muji meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan meliriknya dengan jijik, dia tertawa dan berkata, saya hanya ingin melihat teknik pencarian jiwanya, jangan gugup. Kuharap begitu, kata Chen Yuyu dingin, jika kamu mencoba sesuatu yang lucu, aku akan segera mengambil kepalamu. Cek, Qiu Muji mencibir sinis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 10 menit kemudian, cahaya keemasan di tubuh Yun Xiao perlahan menghilang, lengan Yu Zhang mengendur, dan tubuhnya jatuh ke tanah, mengubahnya menjadi idiot. Ledakan, dia mengayunkan tinjunya ke bawah dan menghancurkan kepala Yu Zhang. Sebagai Master Top, jika dia masih memiliki akal spiritual, kemungkinan besar dia akan memilih untuk mati setelah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Chen Qianyu bertanya dengan tergesa-gesa. Mata Yun Xiao kembali normal, tetapi dipenuhi dengan kesungguhan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Awalnya saya ingin menyelesaikan masalah itu di gunung ini, tetapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli di gunung ini. Selain itu, segudang Stars Valley telah meletakkan lapisan pengaturan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Yuyu bertanya. Setelah hening beberapa saat, Yun Xiao berkata, ayo pergi. Apa? Pergi. Chen Yuyu membeku dan tampak curiga. Qiu Muji juga mengerutkan kening dan berkata,
saya pikir saya salah dengar, apakah ini gaya Anda? Li Yun Xiao, Chen Yunyu, kata Yun Xiao, Anda harus mengerti bahwa itu terlalu penting, dan tidak ada kesalahan yang dapat diizinkan. Setelah selesai, kita akan kembali ke pertempuran Gunung Jiwa untuk dijelajahi. Lagi pula, kami telah memperoleh beberapa informasi menarik. Aku juga ingin masuk ke dalam gunung untuk melihat-lihat. Berita menarik apa? Qiu Muji bertanya, beritahu kami dan kami akan membagikannya. Petik 2. Yun Xiao terkekeh, tidak ada berita penting, itu saja, ayo. Kata-kata ini menyebabkan Qiu Muji tersedak seolah-olah dia telah menelan lalat, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa memberikan ekspresi jijik yang berat. Pergi. Kemana kita akan pergi? Apakah kamu akan kembali? Zuo Cheng bertanya dengan hati-hati, sikapnya sangat hormat. Temukan tempat yang jarang penduduknya dan benar-benar aman di surga Wufa, kata Yun Xiao, yang terbaik adalah menjauh dari gunung. Setelah mempelajari beberapa hal, meskipun Yun Xiao sangat penasaran, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terlibat dalam air berlumpur ini sekarang. Prioritas utama adalah memfasilitasi Soul Fusion Yuan Gaohan. Tempat yang aman tanpa ada orang di sekitar. Zuo Cheng merenung dengan hati-hati, dan orang-orang lainnya juga berpikir keras. Tiba-tiba, baik Yun Xiao dan Qiu Muji mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi yang sama sekali berbeda. Sedikit ketidaksabaran berkedip-kedip di mata Yun Xiao, sementara Qiu Muji sangat gembira saat dia tertawa dan berkata, haha, aku tidak bisa pergi, dia dalam suasana hati yang sangat baik, tujuan utamanya di sini adalah untuk menangkap monster rusa raksasa. Ark, Yu Zhang. Tiba-tiba, sosok berjubah abu-abu mendarat di samping Yu Zhang, melihat kepala yang meledak, dia tampak tidak percaya, dia menatap kosong beberapa saat sebelum akhirnya menerima kenyataan di depannya. Kamu berani membunuh orang-orang Stars Valley yang tak terhitung jumlahnya, kamu pantas mati. Pria berjubah abu-abu itu sepertinya sudah gila, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, langit dan bumi melonjak, ruang itu juga bergoyang bersamanya, dan semua orang tidak bisa berdiri diam. Pada saat yang sama, 6 sosok muncul di langit, semuanya berdiri di udara. Beberapa dari mereka meletakkan tangan di belakang punggung mereka, beberapa membuat segel tangan dengan satu tangan, dan beberapa mengepalkan tinju mereka, tetapi tanpa kecuali, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Udara dingin menekan, dan suhu seluruh jalur gunung anjlok. Itu dia, Yun Xiao menghela nafas dan berkata, segudang Sanzi ke-7 Stars Valley. Kata-kata ini seperti tepuk tangan guntur di telinga korps tentara bayaran anak kuda hijau, wajah semua orang menjadi pucat dan mereka tercengang. Meskipun Zuo Cheng dan Kean kuat, ekspresi mereka sangat jelek, dan hati mereka tenggelam. Orang yang meraung keras berteriak, kamu berani membunuh seguguk orang-orang Stars Valley-ku. Sekarang setelah Anda mengenali nama kami, mengapa Anda tidak menyerah? Aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. 7 murid yang lepas bukanlah apa-apa, bagaimana dia bisa memberi kita kematian yang cepat? Qiu Muji mencibir. Anggota perusahaan tentara bayaran anak kuda hijau kembali sadar satu persatu, setelah mendengar kata-kata ini, sepertinya mereka bertiga bahkan tidak takut pada 7 murid yang lepas, itu adalah 7 tetua dengan kultivasi tertinggi di segudang lembah bintang. Kamu membunuh semua orang di gunung, kata Yun Xiao dengan tenang, mengapa Anda tidak bisa membiarkan orang lain membunuh Anda? Sebagai seorang seniman bela diri, Anda harus siap untuk dibunuh kapan saja, saya membunuhnya, apakah Anda perlu begitu bersemangat? Dan menurut ingatan Yu Zhang, hubunganmu hanya biasa-biasa saja. Apa, kamu bahkan mencari jiwa Yu Zhang? Pria berjubah abu-abu itu sangat terkejut dan tidak bisa menahan napas dingin, baru pada saat itulah dia menghilangkan amarah di hatinya dan secara bertahap tenang. Dia memandang Yun Xiao, Qiu Muji, dan Chen Yuyu, dan mengerti bahwa masalahnya ada pada ketiga orang ini, orang-orang dari kelompok tentara bayaran Colt hijau di belakangnya bahkan tidak melihat mereka. Tuan Yu Xiu, orang ini membunuh segudang orang-orang Stars Valley saya dan langsung mencari jiwa Yu Zhang. Dia sudah tahu banyak rahasia gunung jiwa yang bertarung, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Seorang pria berjubah abu-abu berkata dengan suara dingin. Yu Xiu memikirkan kata-kata Suping, dan hatinya terasa berat, dia berkata, bisakah kalian semua memberitahuku namamu? Karena kamu berani bergerak melawan lembah bintangku.
Yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak sejauh kamu bahkan tidak berani mengumumkan namamu, kan? Bukan karena saya tidak berani, kata Yun Xiao, itu tidak perlu, Anda adalah orang yang cerdas, membiarkan kami pergi harus menjadi pilihan terbaik, mengapa Anda harus mengorbankan minat Anda untuk sedikit wajah? Kamu benar, kata Yu Xiu, jika aku tidak mencari jiwa Yu Zhang, aku mungkin benar-benar membiarkanmu pergi, tapi karena kamu sudah tahu beberapa rahasia kami, tidak ada alasan bagimu untuk pergi. Haha, kenapa kamu membuang-buang begitu banyak waktu? Kalian dari segugu Stars Valley adalah pengecut jika kamu tidak mengambil tindakan. Qiu Muji tertawa saat dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan berkata, dialah yang membunuh Yu Zhang, dan dia juga orang yang mencari jiwa Yu Zhang, kamu bisa membunuhnya. Tatapan aneh melintas di mata Yu Xiu, mungkinkah orang-orang ini tidak bersekongkol? Dia menyelidiki, jika kalian berdua bukan kaki tangan orang ini, silakan segera pergi, lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya tidak akan melibatkan yang tidak bersalah. Qiu Muji tidak bisa berkata-kata, kamu telah membersihkan seluruh gunung, namun kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah, meskipun aku bukan kaki tangannya, aku ingin melihat apa yang kamu lakukan. Maaf, saya di sisinya, kata Chen Qianyu. Tuanku dari segudang lembah bintang, Zuo Cheng berkata dengan tergesa-gesa, kelompok tentara bayaran Colt Hijau kami tidak bersekongkol dengan ketiganya, kami akan pergi sekarang. Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi dia merasakan gelombang niat membunuh mendarat padanya, langsung mengintimidasinya sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Ekspresi Yu Xiu sangat menyeramkan, dan dia dengan dingin berkata, karena mereka tidak akan pergi, kalian juga tidak bisa pergi. Segudang Stars Valley tidak keberatan membunuh beberapa semut lagi. Begitu dia selesai berbicara, auranya meledak, dia membuat segel tangan, dan ki abu-abu maut di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi badai, memicu tornado besar yang menekan. Dia tidak berhenti setelah langkah itu, sebaliknya, sosoknya berkedip saat seberkas cahaya dingin melesat dari tangannya dan menebas Yun Xiao. Desir, saat cahaya pedang berkedip, bayangan Yun Xiao terpotong menjadi dua, dan tubuh aslinya telah menghilang. Yu Xiu terkejut, dia segera berdiri dengan pedang di tangan, berjaga-jaga. Untuk bisa tiba-tiba menghilang di bawah kunci rasa dan tekanan spiritualnya, itu jelas bukan orang yang mudah. Wah, tornado yang memenuhi langit menyebar, dan debu serta pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Chen Yuyu dan Qiu Muji masih berdiri tak bergerak, lapisan cahaya redup melindungi tubuh mereka, dan badai tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Kun Xiu berdiri di tengah badai, matanya setenang air, tidak bergerak seperti gunung. Di sini, dia tiba-tiba berteriak keras, dan pedangnya membentuk pelangi panjang yang menembus ruang di belakangnya. Leakan, ketika pedang diblokir, sosok Yun Xiao perlahan muncul dalam badai. Cahaya keemasan redup melindungi seluruh tubuhnya, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya terentang, kedua jarinya dengan lembut menjepit pedang. Hati Kuai Xiu bergetar kaget, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dengan keras saat semua energi unsur di tubuhnya terus-menerus dituangkan ke dalam pedang, menyebabkan cincin cahaya menyebar di pedang, dan pedang berharga itu bahkan bergetar. Kekuatan pada pedang itu semakin berat, tetapi tampaknya itu tidak bisa didorong ke depan bahkan 1 inci, Yun Xiao tetap tenang dan tidak bergerak sepanjang waktu. Bahkan mata Qiu Muji dan Chen Yuyu dipenuhi dengan keterkejutan. Faktanya, Yun Xiao tampak menganggur, tetapi pada kenyataannya, jari yang mencubit bunga berisi pemahamannya yang sangat tinggi tentang seni bela diri dan kemampuan ilahi, dan dengan bantuan tubuh emas yang tidak dapat binasa, dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh. 6 putra lainnya juga bergerak di langit, orang yang bisa membunuh Yu Zhang jelas tidak sederhana, mereka tidak berani meremehkan musuh. Sinar pedang berkedip-kedip dari keenamnya saat mereka jatuh dari arah yang berbeda, mengelilingi Yun Xiao di tengah dan membentuk penghalang sinar pedang yang memotong ke arahnya. 6 garis pedang ki seperti pelangi yang menembus matahari, dan langit terbuka dengan rapi. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, dengan jentikan jarinya, dia menjatuhkan pedang Yuxiu dengan keras, kemudian, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan membuat gerakan meraih di udara dengan tangan lainnya, kotak pedang Tianguang jatuh ke tangannya, cahayanya mengalir. Yuxiu hanya merasakan lengannya mati rasa,
dan momentum pedangnya terbalik, pedang Qi yang memenuhi langit menebas tanpa pandang bulu, hampir di luar kendali. Dia sangat terkejut, dan dia mengertakkan gigi saat dia mengangkat pedangnya dan menebas lagi. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, dengan kilatan cahaya perak dari kotak pedang, 36 pedang terbang keluar dan membentuk susunan di langit, tiba-tiba, niat pedang yang luas menyebar dan membentuk dunianya sendiri. Dentang, 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 7 sinar pedang Qi Sanziki menebas, tetapi diblokir oleh formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya, momentum yang membelah langit itu langsung membeku. Apa? Itu tidak mungkin. Ekspresi ketujuh orang itu berubah drastis, dan hati mereka bergejolak. Wajah Yun Xiao serius saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, rune pedang terbang keluar dari tubuhnya dan ke dalam susunan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan 36 pedang bintang dingin surga utara segera berubah. Dao berubah menjadi satu, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi semua hal dalam racun. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangan pedang, 36 pedang berubah menjadi 72 formasi pedang, 360 formasi pedang, dan 1080 formasi pedang. Itu tidak ada habisnya dan berasal dari dao pedang yang ekstrim. Tidak bagus. Cepat mundur. Tidak. Kun Xiu tiba-tiba berteriak, meskipun dia tidak berani mempercayainya, pemandangan di depannya tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak, kekuatan niat pedang yang memenuhi langit jauh di atas pemahamannya sendiri. 6 lainnya merasa lebih dari itu, mereka merasa bahwa mereka benar-benar tidak dapat menahan dunia pedang ini. Kepercayaan diri dan keberanian ketujuh orang itu langsung hancur, mereka tiba-tiba menarik pedang mereka dan melarikan diri. Tapi, Yun Xiao sepertinya tidak menyadarinya, dia masih melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, menciptakan susunan pedang. Pada saat ini, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia tampak tenang, seolah-olah dia sudah berintegrasi ke dunia pedang. Qiyu Muji dan Chen Yuyu juga sangat terkejut. Ini terutama berlaku untuk Qiyu Muji, dengan tubuh pamungkasnya, dia praktis adalah ahli nomor satu di bawah transendensi ilahi, namun, jantungnya berdetak seperti drum saat ini, apakah dia masih bisa menghadapi formasi pedang ini? Dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Selain itu, dengan bakat Yun Xiao, hampir sudah selesai baginya untuk memasuki transendensi ilahi, jika dia tidak bisa membuat terobosan lain dalam tubuh pamungkasnya, dia akan terjebak di pintu selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan muram dan wajahnya menjadi sangat jelek. Melarikan diri. Yun Xiao membuka matanya sedikit seolah-olah dia telah kembali ke akal sehatnya, dan sudut mulutnya meringkuk dalam senyum mengejek. Sebuah jimat pedang muncul di ujung jarinya, dan dia mengarahkannya ke arah pegunungan tempat mereka bertuju melarikan diri. Dia berkata dengan lembut, gaya 1000 pedang. Desir, desir, desir. Langit dipenuhi dengan bayangan pedang, seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, padat dan tak terhitung. Ledakan, boom, ledakan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menabrak gunung, menyebabkannya retak dan ribuan pola kura-kura menyebar ke segala arah. Tentara bayaran Colt Hijau merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, aura maut memenuhi udara dan berguling di langit, seolah-olah ada iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Banyak orang berjuang untuk bertahan di bawah kejutan besar ini, wajah mereka pahit. Pedang kuat Qi langsung memotong gunung, dan seluruh gunung mulai retak, gunung itu mulai bergetar hebat. Memindahkan gunung dan membalikkan lautan, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Siapa pemuda ini? Tentara bayaran Colt Hijau berteriak kesakitan, dan banyak dari mereka pingsan di tempat. Zuo Cheng dengan cepat mengeluarkan bola emas kecil dan menghancurkannya di tangannya. Dengan ledakan, penghalang emas beriak, cahayanya menyilaukan, dan menyelimuti semua orang sebelum stabil. Pada saat ini, seluruh pegunungan benar-benar berubah bentuk, sebagian besar puncak gunung langsung dicukur menjadi tanah datar, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ini, Yingluo ini. Wajah Zuo Cheng menjadi pucat, dia menelan ludahnya dan menelan beberapa kali, tetapi dia tidak bisa berbicara. 4 meninggal, dan 3 melarikan diri, kata Yun Xiao, mereka berlari sangat cepat. Dia menarik semua kilau pedang di tubuhnya dan perlahan turun dari langit dengan tangan di belakang punggungnya.
Kamu memiliki kekuatan yang mengguncang surga, tetapi kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Qiu Muji mendengus, meskipun dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya, semua orang dapat melihat bahwa dia tidak berbicara dari lubuk hatinya. Chen Yuyu berkata, bukankah mereka mengatakan bahwa ada binatang iblis rusa raksasa di pegunungan? Tidak ada gerakan sama sekali bahkan setelah operasi sebesar itu, mungkinkah rusa raksasa itu ditangkap oleh segudang Stars Valley? Petik 2. Murid Qiu Muji menyempit, setelah menyaksikan 1000 seni pedang Yun Xiao, dia bahkan lebih bersemangat untuk mendapatkan rusa raksasa itu. Rusa raksasa itu telah terjebak di gunung bagian dalam oleh orang-orang dari banyak sekali lembah bintang, kata Yun Xiao, sayangnya, tidak banyak informasi di benak Yu Zhang, semuanya dipimpin oleh seorang murid dari segudang Stars Valley bernama Su Ping. Su Ping, Chen Ziyu dan Qiu Muji sama-sama mengerutkan kening, jelas belum pernah mendengar tentang orang ini. Itu normal jika kamu belum pernah mendengar tentang dia, kata Yun Xiao, murid ini telah berada di segugu lembah bintang selama kurang dari 10 tahun, dan dia baru berusia 20 tahun sekarang. 20 tahun. Keduanya terkejut. Chen Yuyu berkata, bagaimana kultivasinya? Apa hak yang Anda miliki untuk bertanggung jawab atas situasi seperti itu? Pria ini adalah murid langsung Tian Xingzi, pemimpin sekte dari segudang lembah bintang, kata Yun Xiao, dia memiliki bakat yang luar biasa, dan bahkan Yu Zhang tidak tahu seberapa kuat dia. Dalam ingatan Yu Zhang, dia dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian terhadap murid ini. Kebangkitan jenius manapun selalu berada di bawah tatapan iri dari banyak orang, sepertinya Tian Xingzi sangat menghargai murid langsung ini. Qiu Muji mencibir. Yun Xiao mengangguk, tampaknya dia sedang dilatih sebagai penerus. Saya juga sangat tertarik untuk bertemu pria ini, 20 tahun. Menarik, dia tersenyum. Ayo pergi, kata Chen Yuyu dengan cemberut, masalah itu lebih penting. Kita sudah sampai pada titik ini, kata Yun Xiao, mengapa kita tidak tinggal di gunung jiwa-jiwa yang berjuang dan membersihkan orang-orang dari banyak sekali lembah bintang. Petik 2. Keringat dingin merembes keluar dari dahi Chen Yuyu dan dia berkata, bersihkan lapangan. Yun Xiao mundur beberapa langkah dan menghampiri Zuo Cheng, ada apa dengan penghalang yang baru saja kamu gunakan? Tuanku, itu mutiara spiritual emas kecil, jawab Zuo Cheng buru-buru. Mutiara spiritual emas kecil, apa itu? Murid Yun Xiao menyempit, apakah Anda punya lagi? Petik 2. Ada. Meskipun barang ini berharga, Zuo Cheng tidak berani menyembunyikannya, dia mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, kemudian mengembun menjadi mutiara emas. Yun Xiao membuat gerakan meraih, dan manik-manik itu segera jatuh ke telapak tangannya, perasaan menusuk menyelimutinya, seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Mata Qiu Muji berkedip dengan cahaya aneh saat dia berkata, energi spiritual logam. Tidak, itu jauh lebih buruk, ruang di perut ikan kapal perangnya dibangun dengan energi emas murni. Setelah merasakan beberapa saat, Yun Xiao tiba-tiba membuat gerakan meraih. Ledakan, mutiara meledak seketika, berubah menjadi cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, itu seperti bunga yang mekar di telapak tangannya, dalam sekejap, semua cahaya dilepaskan, dan akhirnya, cahaya yang mengalir tersebar di ujung jarinya. Hati Zuo Cheng sakit. Dari mana Anda mendapatkan manik-manik ini? Tanya Yun Xiao, dari mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Mutiara spiritual logam ini adalah produk khusus Wutian, Zuo Cheng menjelaskan, itu sangat jarang, ini terbentuk setelah sejenis serangga mati, itu terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, dan tidak dihancurkan. Yun Xiao membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, dan beberapa serangga roh emas muncul, apakah serangga jenis ini? Ya, itu serangganya. Nilai serangga ini sangat tinggi, hampir setara dengan mutiara kaisar bumi tingkat tertinggi, kata Zuo Cheng. Saudara Muji, Anda tahu banyak tentang semua jenis binatang buas, Yun Xiao bertanya, tahukah Anda asal-usul cacing ini? Dia menjentikkan jarinya dengan ringan dan menembakkan seekor serangga. Qiu Muji meraihnya di tangannya dan memeriksanya sejenak, alisnya terangkat, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dan menembakkan bintang-bintang dingin. Dia berseru, bak ini terlihat seperti Pixiu, tapi mengapa Pixiu begitu kecil? Seperti apa bentuknya? Yun Xiao tiba-tiba bertanya, dia pernah meminta bibi ke-9 untuk menilai barang ini,
Bibi ke-9 pernah mengatakan bahwa itu tampaknya adalah keturunan dari semacam roh sejati. Sekarang, Qiu Muji tampaknya memiliki penilaian yang sama. Tujuan utamanya datang ke Wutian, selain membantu Yuan Gaohan memadukan kedua jiwa, adalah untuk menemukan benda ini. Qiu Muji menatap serangga itu sebentar sebelum perlahan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang binatang roh 5 elemen?" Yun Xiao terkejut, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia berteriak, "Maksudmu cacing emas ungu kehendak ilahi dari binatang roh 5 elemen?" Petik 2. Itu satunya, jawab Qiu Muji, baik bentuknya maupun karakteristik ki spiritual logam sangat mirip, hanya saja ukuran dan jumlahnya sangat besar. Kelima binatang spiritual unsur adalah makhluk besar, dan hanya ada satu dari mereka. Mungkinkah dia keturunan dari benda itu? Tanya Yun Xiao. Qiu Muji mengerutkan kening, meskipun makhluk roh 5 unsur juga merupakan roh sejati, mereka lahir dari esensi 5 elemen di dunia, mereka bukan roh sejati biasa, saya belum pernah mendengar bahwa mereka dapat bereproduksi. Dunianya luas, kata Yun Xiao, ada berbagai macam hal aneh di dalamnya, naga sejati juga merupakan keberadaan yang lahir dari esensi langit dan bumi, tetapi tidak bisakah mereka juga menghasilkan keturunan? Jika itu bukan keturunan cacing emas ungu kehendak ilahi, menurutmu apa cacing ini? Saya lebih cenderung percaya bahwa serangga ini lahir dan bereproduksi sendiri, kata Qiu Muji. Bagaimanapun, cacing ungu emas kehendak ilahi bisa lahir di dunia, jadi secara alami tidak sulit untuk melahirkan cacing jenis ini. Selain itu jauh dari era kuno, dan semua jenis energi dan esensi tidak ada lagi. Tidak mengherankan bahwa cacing ungu emas kehendak ilahi seukuran saku dengan defisiensi bawaan telah lahir. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, karena saya di sini di Wutian, selain udara kematian dan abu, salah satu tujuan saya adalah untuk mencari tahu asal-usul serangga roh emas ini. Apakah kamu masih memiliki bak ini atau bola emas dari sebelumnya?" Qiu Muji menatap Zuo Cheng. Tidak ada yang lain. Zuo Cheng merentangkan tangannya. Ya, tatapan Qiu Muji menjadi dingin, dan ekspresinya langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang. Wajah Zuo Cheng menjadi pucat karena ketakutan, dia berkata dengan getir, "Tuan, benar-benar tidak ada lagi. Saya hanya memiliki total 2 mutiara spiritual emas, dan mereka telah ada dalam koleksi saya selama bertahun-tahun, saya tidak mau menggunakannya kecuali saya tidak punya pilihan lain." "Di mana kamu membeli barang itu?" Qiu Muji bertanya. "Harga benda itu hampir setara dengan mutiara kaisar bumi tingkat tertinggi," kata Zuo Cheng dengan senyum pahit. "Dia telah mengambilnya beberapa kali ketika dia berkeliaran di Wutian. Adapun serangga, meskipun ada orang yang membelinya, nilainya tidak setinggi mutiara roh emas, tetapi masih sangat langka." "Jangan khawatir, Saudara Muji," kata Yun Xiao, "karena kita di sini, kita secara alami harus mencari tahu apa benda ini." Mata Qiu Muji berbinar saat dia mengangguk dan berkata, "Jika itu benar-benar terkait dengan cacing emas ungu kehendak ilahi, maka perjalanan ke Wutian ini akan sepadan." Hati Zuo Cheng tenggelam, dia tidak tahu apa itu cacing ungu emas kehendak ilahi, tetapi dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. "Tunggu kami di kaki gunung," kata Yun Xiao. "Apa?" Telinga Zuo Cheng bergetar. Yun Xiao telah lama melihat kepahitan di hatinya, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kelompok tentara bayaranmu akan menungguku di kaki gunung, kamu tidak akan berguna untuk saat ini." Ya, tuanku." Zuo Cheng sangat gembira, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Dia melihat pegunungan yang hancur total sebelum dia buru-buru berbalik dan memimpin kelompok itu menuruni gunung. Di dalam pegunungan, 3 sosok tiba-tiba muncul di ruang terbuka, mereka jatuh ke tanah dan terhuyung-huyung, salah satu dari mereka bahkan memuntahkan seteguk besar darah. "Tuan Yuxiu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pendatang baru terlalu kuat, saya khawatir masalah di sini akan terungkap," kata seorang pria berjubah abu-abu. Dia mencengkeram dadanya dengan tangannya, yang penuh dengan darah, hatinya telah terluka oleh pedang Qi Yun Xiao. Wajah Yuxiu juga pucat, dan dia berkata dengan muram, "Mari kita tanyakan pada Su Ping dulu." Dia terus membuat segel tangan dan memukulnya ke dalam kehampaan di depannya. Formasi melingkar terbentuk di depannya, dan kemudian sebuah lorong perlahan dibuka, sebuah segel muncul di ujung jarinya dan menembak ke lorong.
Sesaat kemudian, ada sedikit fluktuasi di ruang, dan sosok samar muncul, bergoyang di depan susunan. Itu adalah Su Ping, tetapi itu hanya proyeksi dan bukan tubuhnya yang sebenarnya. Apakah sudah dimulai? Tanya Yuxiu dengan heran. Ekspresi Su Ping tetap tenang saat dia berkata, segera, tidak bisakah kamu menghentikan orang-orang itu? Wajah Yuxiu memerah, dan dia berkata dengan rasa bersalah, aku tidak bisa menghentikan mereka, apalagi hehe. Dia melihat dua orang yang ditinggalkan di belakangnya, matanya sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan air mata. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, cukup baik bahwa kamu kembali hidup-hidup. Su Ping menghibur, namun, siapa orang ini? Apakah mereka ahli dari sekte pemakan jiwa? Mereka tidak terlihat akrab. Yuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Sedikit ketakutan melintas di matanya saat dia berkata, salah satu pemuda tampak seumuran denganmu, Su Ping, dia sangat menakutkan. Yu Zhang dan para tetua lainnya dibunuh olehnya, dan dia hanya menggunakan satu gerakan. Langkah itu begitu kuat sehingga mengguncang langit dan bumi. Saya khawatir Qian telah mencapai tingkat penguasa. Dua tetua di belakangnya juga gemetar ketakutan. Mirip dengan usiaku, di tingkat Master Sekte Lord. Pupil Su Ping menyempit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang itu? Siapa itu? Yuxiu kaget, dia tidak tahu siapa itu. Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, tetapi dia tidak menyangka Su Ping akan menebak. Su Ping berkata dengan tenang, aku hanya menebak-nebak, mungkin tidak akurat. Kalian semua pernah mendengar tentang kejadian baru-baru ini di kota Red Moon. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Kata Yuxiu, ini sangat mengejutkan. Ah, apakah Su Ping berbicara tentang bintang yang sedang naik daun nomor 1, Li Yun Xiao? Su Ping berkata, dia satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu di usiaku, tapi apa yang dia lakukan di sini di surga Wufa? Itu tidak masuk akal. Bahkan jika Li Yun Xiao itu dikabarkan sebagai dewa, kata Yuxiu ngeri, saya tidak berpikir dia semenakutkan pria ini. Su Ping berkata, jangan pedulikan itu untuk saat ini, kami akan menghadapinya ketika para prajurit datang. Kita adalah segudang Stars Valley, siapa di dunia ini yang bisa mengendalikan kita? Ketiga tetua, silakan ikut denganku, mereka akan membutuhkan waktu untuk menemukan pintu masuk. Yuxiu dan dua lainnya buru-buru mengikuti proyeksi Su Ping ke lorong. Tiba-tiba, Su Ping berhenti di jalurnya. Ada apa? Tanya Yuxiu, terkejut. Mereka ada di sini, kata Su Ping dengan senyum pahit. Apa? Yuxiu dan dua lainnya terkejut dan buru-buru berbalik. Di tanah kosong, hanya ada langit yang penuh dengan ki abu-abu mati yang mengambang, dan tidak ada yang bisa dilihat. Yuxiu berkata, bukankah Su Ping terlalu curiga? Kita bisa saja membuat jalan memutar panjang ke tempat ini untuk memastikan tidak ada orang di belakang kita. Dua tetua lainnya juga sedikit mengangguk, tidak percaya bahwa mereka telah diikuti. Su Ping berkata dengan suara yang jelas dengan ekspresi tenang, karena kalian bertiga ada di sini, kamu harus menunjukkan dirimu. Apa yang akan kalian hadapi adalah seluruh lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya trik kecil ini? Kamu hanya akan menurunkan statusmu. Hehe, anak ini menarik. Suara tawa Qiu Muji terdengar dari langit. Setelah itu, ruang di sekitar mereka berputar sedikit, dan lampu hijau berkedip sebelum tiba-tiba meluas menjadi lingkaran cahaya. Sosok mereka bertiga muncul dari dalam. Wajah Yuxiu dan dua lainnya segera berubah pucat, dan mereka semua membeku. Su Ping melirik mereka bertiga dan berkata, kamu memang bukan dari sekte pemakan jiwa, apakah kamu berani menyebutkan namamu? Qiu Muji mengerutkan kening, fluktuasi energi yang berasal dari tubuh anak ini sangat aneh. Apa yang terjadi? Petik 2. Ekspresi Su Ping sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata, orang ini bisa merasakan auraku, dia seharusnya menjadi alkemis hebat peringkat 9, bukan? Petik 2. Hanya alkemis tingkat 9 yang bisa merasakanmu. Qiu Muji terkekeh, sepertinya kamu sangat percaya diri. Saya memang memiliki kepercayaan diri, kata Su Ping, karena kalian bertiga tidak mau mengungkapkan namamu, maka kamu setidaknya harus menyatakan niatmu. Kudengar ada monster rusa raksasa di pegunungan, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Qiu Muji bertanya. Maaf, tapi aku tidak bisa menjawabnya. Su Ping mengerutkan kening dan berkata. Haha,
Itu berarti kamu telah bertemu, Qiu Muji mencibir saat dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, serahkan monster itu dan kamu akan baik-baik saja. Maaf, saya tidak bisa menyerahkannya, kata Su Ping. Saudara Muji, kamu memimpin, kata Yun Xiao sambil tersenyum, rusa raksasa ada di dalam gunung ini. Murid Su Ping berkontraksi, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut, kakak Muji. Ini kamu, orang gila Qiu Muji. Hahaha, aku tidak menyangka seorang anak kecil tahu namaku, Qiu Muji tertawa terbahak-bahak. Mata Su Ping sedikit berubah saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, jadi, ini Li Yun Xiao, yang menjadi pusat perhatian dan telah mengubah kota bulan merah terbalik. Petik 2. Tanpa menunggu jawaban Yun Xiao, dia sepertinya sangat yakin, atau mungkin dia tidak membutuhkan jawaban Yun Xiao, matanya terus berputar dan tertuju pada Chen Yunyu, lalu dia berkata, lalu, siapa Tuhan ini? Bersambung.